dan sombong banget kan? Dari tadi tuh kan dia emang marah banget kan? Tuh, itu motornya diambil, Mo. Motornya diambil. Bagus banget lu. Pak, kejar Pak. Mama dengerin gue dulu, itu cewek yang dibilang itu si Fitri, klien kita. Apalagi sih lu mau ngejelasin apalagi tengilnya mana? Dan gue Tiarisya Dikatakan putus. Dan hari ini kita lagi ada di Bandung. Dan kita akan ketemu sama klien kita yang namanya Fitri. Nah bener banget, jadi kita sudah terima email dari si Fitri dan kita sekarang akan menindaklanjuti email yang dikirim sama Fitri. Ya kalau gitu langsung aja kita samperin Fitri aja. Oke kalau gitu, let's go. Jangan Nimo. Akhirnya kita langsung aja menuju ke kafe tempat kita janjian sama Fitri, calon klien kita. Katanya si Fitri ini juga lagi dalam perjalanan ke tempat kita nanti akan ketemu sama dia. Dan nanti kita akan tanya juga sama dia. Woi, Orang lo yang lipat spion kok. lu yang nabrak juga. Udah jelas dia yang salah, tapi dia yang marah. Dan ini bikin emosi orang di dalam mobil itu jadi terpancing, gengs. Tapi pas Koma lagi marah sama orang yang lipat spion seenaknya itu, tiba-tiba gue lihat sosok cewek yang diboncengin di belakang. Bagus banget lu. Mama, Kejar Pak. Mama dengerin gue dulu, itu cewek yang dibilang itu si Fitri, klien kita. Nah, coba kejar Nah. Lu yakin kan kalau itu si Fitri kan? Ngapain kita ikutin aja? Nggak, masalahnya ini kan pertanyaan gue, itu dia kan mau ketemu sama kita. Kalau emang itu cowoknya, kenapa dia sama cowoknya? Di tengah jalan, gengs, waktu kita masih mau menuju ke kafe untuk ketemuan dengan si Fitri, di depan mobil kita masih ada si cowok tengil ini. Dan pas kita jalan lagi ngikutin calon klien kita itu, di tengah jalan itu tiba-tiba Ikutin aja dulu, Nok. Masih kelihatan nggak motornya, Nok? Mama. Dia nabrak tuh. Mampus nabrak lu. Wah, itu sih gokil banget. Di situ si tukang jualan cuangkinya juga. Coba. Namun bawa nanti hati-hati aku. Saja dong, itu cuma piring doang yang jatuh. Jangan gitu. Dari sana, gengs, lagi-lagi si laki-laki tengil ini malah nyolot sama si tukang cuangkinya. Ini orang nggak punya sopan santun banget kali ya. Bayar. Masak nak. Lihat atuh. Gue lihat. Ini luka gantian. Kalau nggak diganti, dilaporkan ke polisi. Gak takut gua. Panggil polisi. Dia yang lebih nyolot, dia yang lebih marah-marah sama si orangnya. Gimana sih kasih si abang itu nggak ada yang bisa turun nih. Di situ gue juga udah kepancing dengan emosinya. Gue pengen turun dari mobil tapi gue nggak bisa untuk turun dari mobil. Apa lu? Gantian atuh. Dia nggak mau ganti. Iya kagak mau. Setelah kita ngeliat perdebatan di sana dan dia meninggalkan si tukang cuangkinya begitu aja, Dan warga di situ juga ngelihat tukang cuangkinya juga dicuekin gitu aja, nggak dikasih ganti rugi dan mereka marah lah. Tapi sekarang cuma mau berantem lagi sama
Awas lo. Pak, ikutin lagi Pak, ikutin motor Pak, ikutin Pak. Ya, dari tadi tuh dia udah banyak banget bikin masalah, tau nggak lo? Gue malah jadi kasihan sama klien kita gitu kalau emang bener ini cowoknya si klien kita. Nah, tuh dia berhenti tuh. Ini kafenya kan? Ini kafenya kan? Ini Dia juga berhenti tuh. Dia juga berhenti. Pak. Sampai mau bener-bener Pak, kita berhenti. Jangan terlalu dekat Pak. Ternyata motor itu adalah motor yang ngeboncengin Fitri, klien kita, karena memang dia berhenti di tempat kafe di mana gua, Komo dan tim Katakan Putus janjian sama klien kita yang namanya Fitri. Tapi masalahnya kalau ini Tuh, cowoknya mau, kalau ini cowoknya kita nggak bisa turun juga gitu. Nggak, tunggu dulu. Itu kan cuma nganterin doang tuh. Mana? Tuh, itu ceweknya udah masuk ke kafe. Dia cabut ya? Terus langsung keluar tuh, langsung cabut dia. Pak, langsung Iya, masuk ke iya, kafe Pak. turun. Di sini tim Katakan Putus pun langsung memarkirkan mobilnya di parkiran kafe tersebut, dan kitanya pun langsung turun dari mobil, dan kita langsung memanggil cewek yang lagi boncengan sama si laki-laki itu. Fitri! Lu Fitri kan? Yang ngirim email ke tim Katakan Putus kan? Oh iya. Iya kan? Iya. Dan tadi yang laki-laki tadi itu siapa? Dia Satria, dia pencet gue. Oke, gua udah tahu. Lu ngirim email ke Katakan Putus karena lu punya masalah dengan cowok lu tadi, karena cowok lu tengil dan songong banget kan? Iya, gua udah ngeliat. Ya enggak, tadi kebetulan tuh mobil yang spion yang lo lipet itu, yang dilipat sama cowok itu tuh mobil kita. Oh, lihat? Iya, emang mobil kita lu lihat aja tuh baretnya masih ada. Nggak. Dan lu juga tadi si cowok lu ini juga nabrak orang. Oke, kita duduk dulu deh. Iya, Kita duduk dulu deh. Akhirnya kita pun langsung mencari tempat duduk di kafe tersebut. Dan kita langsung interogasi dia. Nggak, jadi ini, lo kan ngirim email ke tim Katakan Putus, emang lo cerita juga kalau misalnya cowok lo tuh nyebelin kelakuannya. Maksud tuh nyebelin tuh kelakuannya kayak gini. Benar deh. Nggak, gila, dia itu udah nabrak orang, terus nggak minta maaf sama orang, malah nyolot sama orang, dan emang bikin keributan di mana-mana. Kalau kayak gini, mendingan kita langsung bikin momen putus aja deh. Buat cowok lu. Nggak bisa, mau kita juga nggak bisa. Udah dulu, setelah itu cuma sebentar keluarnya. Nggak, maksudnya gimana? Dia tuh cuma sebentar, nanti dia juga bakalan balik lagi ke sini. Ini jadi bikin semua orang jadi kebingungan dan juga jadi panik, gengs. Kenapa si Fitri ini masih mengatur pertemuan lagi atau pengen jalan bareng lagi sama si Satria? Lu ini sama-sama ngeselin juga. Jadi orang lu udah tahu kan? Lu udah tahu kita kan ketemuan di sini. Kita nggak ngobrol-ngobrol sama lu di sini, tapi lu bikin pertemuan, lu bikin janji juga dengan cowok lu, dan lu cuma ngasih waktu kita cuma beberapa menit doang. Gimana sih? Sekarang kita dengar dulu deh, alasan lo pengen putus sama cowok lo ini secara detail itu apa? Ya, dia itu kalau ngomong itu tinggi banget, semena-mena banget sama orang itu. Ya, itu kita udah tahu. Terus Terus gak punya sopan santun gitu lah. Nggak, dia kenapa sih kok bisa ngomongnya tinggi banget gitu? Emang dia anak pejabat atau anak-anak? Dia itu anak pengusaha sukses di Bandung ini. kalau menurut gua anak orang kaya itu tidak sesongong dan tidak setengil si Satria itu, gengs. Lah dia kan cuma anak sekolah biasa, ya biasa-biasa aja dong. Iya, Tapi dia gua sikapnya ke lo gimana? Songong juga? Tapi anehnya kalau ke gue itu baik banget. Dia tuh ngelindungin gue banget. jadi Beda sama yang lain. permasalahannya itu dia ini kurang baiknya atau kurang sopannya sama orang lain gitu maksud lo? Iya. Si Satria ini sangat perhatian sama dia, tapi dibalik dari semua itu, perilakunya si Satria ini sangat tidak bisa diterima oleh si Fitri. Dan hal yang paling lu paling malas banget dan ngelihat tentang bagaimana sikap dari cowok lu ini emang kurang ajar dan nggak diterima sama lu itu seperti apa contohnya? Ya contohnya kayak gitu, dia tuh malah marah sama orang di depan umum kan. Aneh banget lah. Ya makanya cuma dia doang kayak gitu. Soalnya beda tangan mau dibagian mau. Wah, langsung ribet, langsung panik. Kita langsung ngumpet, gengs. Gua sama Komo lari, kocar-kacir, ngumpet di belakang. Dan di sana akhirnya kita pun langsung mencari posisi yang tersembunyi biar nantinya waktu si Satria ini datang ke kafe tersebut dia tidak mengetahui keberadaan kita ada di situ.
Enggak, kamu cepet amat sih? Iya itu cuman ada teman SD dia baru datang dari Aussie. Bukan SD di Aussie. Lu tau nggak dia ngomong apa barusan? Dia bilang dia habis nyusulin temennya yang satu sekolah sama dia di Aussie. Aussie loh. Tahu nggak? Kalau yang nabrak itu, aku dicegah sama orang sono tuh. Wah, kok bisa? Gak apa-apa, biarin aja. Nah, aku kan ini ajudan aku. Telepon ajudan aku biar cepet selesai lah. Ngapain ngurusin orang yang kayak gitu? Wow, bisa punya ajudan dan bisa ngehabisin orang. Berarti omnya ini adalah orang yang hebat banget dong. Toilet dulu ya. Kalau di toilet, awas. Dan waktu si Satria ini masuk ke dalam toilet, tiba-tiba aja handphonenya si Satria ini bunyi dan diangkat sama si Fitri. Halo? Itu telepon dari siapa sih? Itu handphone siapa? Itu handphone si cowoknya Fitri deh, tadi taruh di meja. Ini sama siapa ya? Bos. Dari pengintaian gua di kafe itu, gengs, gua ngelihat kalau sepertinya si Satria ini tidak nyaman dan juga tidak suka dengan orang yang menelpon dia. Dan dia pun langsung buru-buru untuk mematikan teleponnya dia. Berarti ini ada sesuatu dong. Apaan sih suka angkat telepon orang sih? Iya, maaf. Iya dong. Emang dia siapa sih? Kok tadi aku angkat teleponnya malah marah-marah gak jelas. Biasa ini orang yang cari masalah sama keluarga aku. Terus dia juga bilang ada urusan-urusan kayak gitu. Urusan apa sih? Ya biasa lah kan, orang pengen ngejatuhin keluarga aku ya. Oh, ada yang gangguin keluarganya. Oke. Mau pulang aja. Nah, kita langsung buru-buru ngikutin si Fitri sama si Satria lagi. Kita pun dari tim Katakan Putus juga bersiap-siap yang mana nantinya kita akan mengikuti si Satria sama si Fitri. Ini rumahnya, Mo. Rumah ya? Ini rumahnya si Fitri nih. Pak, parkir dulu Pak. Waktu Satria ini nganterin si Fitri pulang, dan di depan rumahnya si Fitri itu sepertinya mereka lagi ada pembicaraan serius di situ. Makanya gue minta tolong sama si Parlos untuk meminjamkan gue alat penyadap suara. Kamu boleh minta tolong nggak? Apa? Aku nitip motor aku ya. Tapi besok kamu bawa ke sekolah. Wah, kok dititipin sih? Mau nitipin motor di rumahnya si Fitri, ngapain pakai nitipin motor segala sih? Itu mau dibilang Ntar malam kan ada acara keluarga di Lembang. Kan nggak mungkin aku harus naik motor ke Lembang. Jadi ntar bapakku kesini mau jemput di depan. oh ya udah deh, nggak apa-apa. Ya. Ya, Ya, oke sayang. ya ada deh ya. Ya, kasih ya. Ya. Cabut di mana? Waktu si Satria ini udah pergi ninggal di rumahnya si Fitri, kita pun, gua, Tia, dan tim Katakan Putus pun langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri si Fitri di situ. Nah, ini kan dia nitipin motor sama lo. Emang dia sering nitipin motor di rumah ini? Enggak, itu baru pertama kali. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Ah, tapi kenapa? Ya apa karena dia mau dijemput sama bokap nyokapnya? Jadi sih. Kenapa dia nggak nyuruh supir buat ngambil motor? Iya, Itu nggak sih? Oke, itu dia. Yaudah, duduk dulu deh. Enggak, si Fitri juga tidak ada kecurigaan apa-apa kenapa si Satria ini menitipkan motor di sana. Berarti dia ini baru pertama kali nitipin motor di rumah lo, ya kan? Nah, gini deh. Ini banyak banget kecurigaan gua terhadap cowok lu ya. Besok lu sekolah nggak? Ya udah, Lu kalau sekolah? itu kita bedah aja kasusnya itu. Kita Iya. ketemuan di Sekolah lu aja, lu kirim alamat sekolah lu ke kita. Nanti besok pagi kita akan mulai pengintaian kita terhadap si Satria ini dari sekolah lu. sama dia tapi. Iya. Dan akhirnya Fitri juga setuju dan pengintaian kita di hari itu selesai. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian terhadap hubungan si Fitri sama si Satria. Dan pengintaian kita hari ini kita mulai dari sekolahnya si Fitri.
kita memang udah ngasih tahu juga ke Fitri kalau kita bakal nunggu depan sekolah ya. Iya, makanya nih kita tunggu aja dulu mereka pulang dari sekolah, baru habis itu kita akan melakukan pengintaian lagi. Tapi dia udah pada bubaran sih, Mo. Dan gak lama kemudian setelah kita nunggu, emang pas banget jam bubaran sekolah. Akhirnya di sana kita bisa melihat si Fitri sama si Satria ini baru aja keluar dari sekolahnya. Itu dia udah balas WhatsApp enggak? Udah nggak. Dia bilang emang baru keluar juga sih, dia bilang. Ini mana nih? Mereka keluar dari gerbang dan mereka nyebrang. Di situ, gengs, gue ngeliat kalau hubungan mereka ini biasa-biasa aja. Bahkan gue bisa menilai kalau hubungan mereka ini romantis banget. Ini si Taros apa soalnya, Mo? Faros itu ala penyerap suara mana, tolong los. Dan di situ, gengs, terjadi percakapan yang cukup serius menurut gua antara si Satria sama si Fitri di taman itu. Akhirnya kita langsung manggil Farlos. Kita minta Farlos untuk nyiapin alat penyedap suara. Oke, ntar kita hati-hatian aja ya. Oke. Cari posisi yang lebih yang suaranya bisa bikin jernih, los. Oke, Jeronimo. Oke, Jeronimo, los. Akhirnya dia memberikan alat penyedap suara itu sama kita. Dan akhirnya gua sama Tia pun bisa mendengarkan dengan jelas pembicaraan antara si Satria sama si Fitri di taman tersebut. Dia ya masih kayak pacaran anak SMA pada umumnya aja gitu ya kan. Iya, tapi maksudnya kalau kita lihat tuh si Satria ini kelihatan emang romantis banget dan perhatian banget, Mo. Tadi gimana? Oh iya, keingetan nih. Ada sesuatu buat kamu. Waktu gue mendengarkan pembicaraan antara si Fitri sama Satria ini kayak lagi mau ngasih satu surprise gitu ke si Fitri. Harus tutup mata deh gitu. Ya namanya juga surprise. Tapi nggak yang aneh-aneh kan? Enggak, ngapain aku aneh-aneh buat kamu ya? Serius? ya? Iya, merem nih. Merem ya. dan dia pun langsung mengambil sebuah barang dari dalam tasnya dan memberikan itu sama si Fitri. Nih. Buat Itu kamu. dikasih kaos ya? Mana? Tada. Ya. Iya bener, Raffi Ahmad. Oh, kaosnya ada tanda tangannya Raffi Ahmad, Mo. Ternyata hadiahnya itu adalah sebuah kaos dengan tanda tangan Raffi Ahmad. Si ceweknya ternyata ngefans banget sama si Raffi. Ya kan kemarin bapak aku yang acara di Lembang itu kebetulan datang Raffi Ahmad. Dia kan sepupu aku. Jeng jeng, si Satria saudara nama Raffi Ahmad. Gua langsung plongo waktu ngeliat si Satria ini bilang kalau dia ada keluarga dekat dari Raffi Ahmad. Saudaraan dari Hongkong, mana ada saudara si Raffi kayak gitu? Ngaku-ngaku lu. Tapi belum tentu juga mau maksudnya. elah, Dia bilang nyokapnya dia itu adik kakak sama tante Ami. Di situ Komo sempet bingung gitu. Komo bilang berarti adik kakak sama nyokapnya Raffi kan? Ya kagak tahu juga sih, tapi kalau yang gua tahu ya sepengetahuan gua nggak ada saudara si Raffi kayak dia gitu loh, apalagi yang tengilnya kayak dia, yang songongnya kayak dia. Si Fitrian juga sangat senang banget karena udah menerima sebuah baju yang ada tanda tangan Raffi Ahmadnya. Dan setelah itu si Satria ini pun sepertinya mendapat sebuah telepon lagi, gengs. Halo. Kenapa jadi takut dong? Nerima tangan dari siapa sih? Oh, mukanya langsung pucet gitu. Nggak, itu cewek lain atau bukan? Kalau Oh, di mana? Di sekolahan. Ya nanti lah, ini gue masih sama cewek gue ini. Itu Nggak, dia dia jauh. nelfonnya nggak mesra-mesraan juga sih. Dia cuma bilang, udah nih gue lagi sama cewek gue lagi sama cewek gue. Ya nanti gue kesana. Iya. Dan dari sana kita bisa mendengarkan kalau si Satria ini sepertinya sangat ketakutan banget dengan orang yang lagi menelpon dia. Enggak, biasa. Iya, orang yang inilah, yang sirik-sirik gitu. Nggak tahu, biasa lah orang nggak jelas yang sering ngeganggu itu. Di situ waktu dia ngejelasin semua sama si Fitri, Tapi tiba-tiba ada dua orang yang muncul yang kita nggak tahu siapa dia. Tiba-tiba dia langsung ngedeketin si Satria dan dia bilang, Kan kita belum selesai ya. itu siapa tuh? siapa tuh? Gak tahu. Kok kayak marah-marah gitu, Mo?
Karena kita ngeliat Satria ini sepertinya mengiring dua orang laki-laki ini untuk ngomong dan menjauh dari si Fitri. Jangan di sini dong ngomong, jangan di sini. Kenapa lu takut sama cewek lu? Kenapa udah sini aja? Itu agak-agak ngejauh. Iya, Ngapain sih dia takut banget disusul sama dua orang temennya ini? Iya. Yang kedua kan ini gue lagi sama cewek gue gitu. Lu janjinya sama gue ya 2 minggu buat nganter adek lu. Tapi apa nyatanya? Hampir sebulan ini belum ada motor. Dia minta motor. Janjinya sama gue ya 2 minggu buat nganter adek lu. Tapi apa nyatanya? Hampir sebulan ini belum ada motor. Dia minta motor. Dia minta motor si Satria. Dan ternyata dua orang laki-laki ini bukan berasal dari anak-anak geng motor, tapi dua orang laki-laki ini adalah temannya Satria, yang mana mereka ini mau meminta motornya yang dipinjam oleh Satria. Ya ntar aku balikin. Ada motornya ada. Gua kemarin ke rumah lu, tapi apa? Gak ada motornya. Lu takut ketahuan ah? Loh, berarti motor yang dipakai sama si Satria ini bukan motornya dia dong? Ya motor orang ini berarti. Kebohongannya kebongkar, geng. Enggak, bukan gitu. Bukan gimana? Karena aku tuh taruh di rumah cewek aku. Oh, tuh. Jadi, gue baru nggak nih. Jadi kemarin itu dia sengaja buat nitipin motor ini di rumah si Fitri. Biar motornya ini nggak diambil sama temennya ini tuh, iya kan? Bisa banget. Takut diambil motornya. Ngapain sih lo pakai ngomong Enggak, itu tuh si Satria kenapa cabut? Biasa itu preman lah, nggak jelas gitu, gangster lah. Dan setelah itu, gengs, si Satria ini langsung buru-buru menghampiri si Fitri. Dan mereka cabut naik motornya Satria. Nah, di situ kita langsung ngikutin. Nah, berarti di sini ada satu kebohongan lagi, Ti. Ternyata motor itu motor temennya dia. Ya enggak, kenapa dia mesti bohong gitu sih? Maksudnya, ya kalau lo belum punya motor, ya udah gitu. Nah, pas di tengah perjalanan, tiba-tiba Lagi si Fitri juga nggak matre juga, Kak. Itu tuh. Itu temannya yang tadi. Itu Temannya yang tadi itu. ini temennya marah banget ya, Mo. Iya, Fitri tadi itu kan dia emang udah marah banget kan. Itu motornya diambil, Mo. Motornya diambil. Di situ kita ngeliat Satria juga nggak bisa berkutik apa-apa. Kunci motornya diambil paksa oleh temennya ini. Nah, nggak lama kemudian dua orang itu cabut bawa motornya si Satria juga, dan si Koma langsung punya ide. Gini. Lo ikutin si Fitri sama si Satria. Gue ikutin temennya dia. Iya, Gue lo cari informasi ya. Nah, cakep. Oke, udah. Karena gue memang penasaran banget tentang bagaimana aslinya si Satria ini. Makanya gue bilang sama si Tia kalau gue sama Carlos akan mengikuti dua orang temannya Satria itu. Dan gua dengan tim yang lain, kita akan ngikutin si Satria sama Fitri. Aku malu tuh sama gangster kayak gitu. Ya tapi kan nggak pas gitu juga. Ya udahlah, biar kita naik taksi aja udah pulangnya. Itu si Fitri sama Satria naik taksi ya? Bapak kita ikutin taksi itu, Pak. Oke, kalau gitu gua langsung ngikutin Satria dan Fitri. Dan gue sama Carlos pun langsung ngikutin dua orang laki-laki itu dengan mobilnya kita. Maju terus. Stop. Bisa berhenti bentar gak? Kiri. Dan kita pun bisa akhirnya memberhentikan motor dari dua orang laki-laki temennya si Satria ini. Ya, gue jelasin dulu sama lu. Nih gue Komo, ini Carlos. Ya, kita dari kru Trans TV. Iya, kita dari tim Katakan Putus. Oke. Di sini kita nggak ada maksud ribut atau cari masalah sama lu. Masalahnya apa? Tadinya dia sangat kaget banget kenapa motornya tiba-tiba jadi berhenti oleh kita. Tapi gue mencoba untuk ngomong baik-baik sama dia dan menjelaskan apa maksud kita untuk memberhentikan sepeda motornya. Di sini kita ada karena diminta sama si Fitri. Si Fitri ini cewek dari si Satria. Ya, lu udah ngerti? Oke, nah si Fitri ini, jadi kita itu melakukan penyelidikan terhadap si Satria tentang bagaimana aslinya si Satria ini. Tadi kita dengar, lu tadi kan ngambil motornya dia nih. Ya, gua yang di taman tadi. Iya, ini motornya dia atau motornya lu sih sebenarnya? Ini motor gua. Dan di situ akhirnya dia menjelaskan semuanya tentang si Satria, gengs.
Bukan, ini motor gua bisa jelasin. Satria itu emang teman kecil gua. Oh, teman kecil lo Satria. Gua. Oke, terus? Nah, dia itu kemarin minjem selama 2 minggu untuk mengantar adiknya. Oh, oke, terus? Tapi kenyataannya itu dia berbohong sama saya. Dan setelah itu, si temennya ini juga menjelaskan sama kita. Nah, kalau dia kenapa sampai minjem motor lu sih, kan dia anak orang kaya. Orang kaya dari mana? Gua tuh tahu dia dari kecil. Dia tuh bukan orang kaya. Dia tuh bukan pengusaha. Bapaknya aja pensiunan biasa. Maksud lu, bapaknya si Satria ini pensiunan doang, pensiunan biasa doang, Ya, pensiun bukan pembisnis. pengusaha, bukan. Dan Satria ini bukanlah anak dari pengusaha besar di Bandung. Oke, oh berarti lu bisa memastikan kalau dia Bisa. emang bener ya? Emang bener. Kalau si Satrianya antar ngebantah atau apa segala macam, gue bisa minta klarifikasi dari lu ya? Bisa. Beneran ya? Bisa. Minta Oke, kontaknya aja ntar. oke, ya udah berarti ini emang kita dapetin satu bukti besar banget tentang bagaimana aslinya si Satria ini loh. Gua sama Farlo sudah mendapatkan banyak bukti, makanya di sana kita langsung menuju ke mana posisi Setia. Nah, ini berarti dia ini emang sengaja banget untuk bikin cerita-cerita kalau dia ini adalah anak orang kaya, terus biar si Fitri ini jadi suka sama dia mungkin ya kan. Waktu gue sama Farlo sudah mendapatkan banyak bukti dan gue pun ditelepon sama si Tia, dan Tia pun bilang sama gue kalau posisinya sekarang itu ada di rumah si Fitri. Ini ada fakta baru lagi nih, gengs. Apa ya? Itu dia tuh si cowoknya si Fitri pakai nganterin ke dalam segala, tapi ini taksi nungguin, kayaknya cowoknya mau langsung cabut deh. Pas sampai rumahnya si Fitri, dia masuk ke dalam terasnya si Fitri nganterin. Begitu Fitri mau masuk, Satria juga langsung keluar lagi dan masuk taksi lagi dan dia pergi. Komo lama banget nih. Dan di situ akhirnya nggak lama kemudian Komo juga langsung nyampe ke depan rumah Fitri. Ya, si Fitri mana? Fitri mana? Dia udah di dalam. Ya udah kita susulin si Fitri aja. Gua dapat fakta baru Lu lagi. dapat fakta baru apaan? Pokoknya gua fakta gede banget dan gini harus gue ceritain sama si Fitri. Si Tia juga penasaran terhadap apa bukti yang gua dapat. Kalau gitu kita langsung masuk ke Fitri aja biar kita bisa langsung kasih tahu ke Fitri yang sebenarnya terjadi. Lu gimana sih? Lu masih shock banget tadi mukanya nih. Iya kak, tadi motornya Satria itu diambil sama orang nggak tahu geng motor. Enggak, si Satria bilang itu geng motor. Iya. Oke, nah ini jadi tadi itu gue udah ngikutin si Satria cowok lu ini. Gue udah ngikutin orang yang mengambil motor cowok lu ini. Jadi kita split tim. Oke, dan di situ gue akhirnya nanya sama dia apakah dia mengenali Satria, dan ternyata dia emang kenal sama Satria. Jadi dia bukan geng motor. Terus dia siapa? Dia itu teman kecilnya si Satria. Dia ngambil minjem motor si Dion ini untuk antarin adiknya Satria ini udah 2 minggu dipinjam, dan sekarang udah hampir 1 bulan dia nggak balik-balikin juga tuh motor. Semua fakta-fakta yang gue bilang sama si Fitri bikin si Fitrinya kaget dan gak percaya, geng. Enggak, nah gini, masih banyak lagi. Jadi waktu gua ngobrol-ngobrol lagi sama si Dion, dia bilang si Satria ini bukanlah anak orang kaya di Bandung. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Enggak, dia udah song-song kayak gitu, ternyata dia bukan anak orang kaya. Bukan anak orang kaya, bapaknya cuma pensiunan biasa doang. Dia juga bukan anak pengusaha. Hitam putih perlu janji kita menunggu, tapi Si Fitri ini kelihatannya kayak belum percaya gitu. Di situ gue tanya sama Fitri. Nah, sekarang gini, gua balik tanya ke lo udah pernah ketemu sama keluarganya? Belum. Lo udah pernah lihat rumahnya? Belum. Lo kenal bokapnya? Nyokapnya? Nah, dah, itu udah bukti buat gue. Ya cuman gini deh, biar si Fitri juga lebih percaya lagi. Oke. Lu masih nggak percaya dengan omongan gue? Ya udah, Masih rekam kamera gue tadi mana ya? Dan setelah dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, emang benar, gengs. Nah ini dia ngomong apa sih, Mak? Si Dion ini? Dia lagi jelasin apa nih kalau Nih, dia bilang dia kenal sama si siapa? Satria. Si Satria.
Dan Satria ini teman kecilnya dia. Dan si Satria ini, dan si Dion ini bukan ngambil motornya Satria, tapi ngambil motornya sendiri yang dipinjam sama si Satria. Dan di situ Fitri ngerasa terpukul banget, dia nggak nyangka banget udah dibohongin sama Satria. Dan sama ini, si Fitri pun juga sudah cukup sabar dengan sikap sombong dan tengilnya si Satria. Tapi gue masih ada satu lagi nih yang ngeganjel nih. Lo inget ya? Dia dikasih kaos yang ada tanda tangan Raffi. Oh iya, dia kemarin bilang Iya, kalau dia dia tuh bilang sepupunya si Raffi ya. sepupu. Oke, Masih ini- Tante Ami katanya itu kakaknya nyokapnya. Ya udah gini aja, gua telepon si Raffinya aja langsung biar lu makin percaya. Bener nggak sih dia sepupunya Raffi Ahmad? Dan Komo juga karena memang Komo deket banget sama Raffi Ahmad. Makanya untuk ngejelasin atau untuk meluruskan kesalahpahaman ini, dan ya gue langsung telepon si Raffi. Iya Mo, kenapa Mo? Lu lagi sibuk nggak? Gue mau nanya sesuatu nih. Oh enggak. Mau nanya apa? Enggak, ini lu kenal sama siapa? Satria Wicaksana nggak? Satria mana? Saudara lu. Satria Wicaksana. Iya. Wah, gua nggak pernah denger tuh bro. Bukan saudara lo. Masa sih? Nggak ada. Gue mau nanya sesuatu nih. Oh enggak. Mau nanya apa? Enggak, ini lu kenal sama siapa? Satria Wicaksana nggak? Satria mana? Saudara lu. Satria Wicaksana. Iya. Wah, gua nggak pernah denger tuh bro. Bukan saudara lo. Masa sih? Nggak ada. Dan si Raffi pun bilang sama kita kalau dia tidak punya seorang saudara yang bernama Satria Wicaksana. Wah, di situ tambah jelas lagi kalau emang semua omongan Satria ini Iya, tuh, gue udah konfirmasi sama si Raffi langsung. Dia bilang dia tidak kenal dengan Satria Wicaksana itu. Karena si Raffi yang juga sudah bilang kalau dia tidak mempunyai saudara yang bernama Satria, si Raffi pun minta sama gue untuk mengirimkan foto dari si Satria ini. Ya udah, ini sekarang kan gue udah ngirim fotonya ke si Raffi. Kita tunggu aja kabar dari si Raffi dulu. Mungkin dia emang lagi sibuk. Ini dibalas sama si Raffi nih. Nih, dia WhatsApp gue. Nggak kenal, Mo. Ya udah, berarti gue juga nggak tahu dia dapat tanda tangan si Raffi itu dari mana, atau dia aja yang bikin sendiri. aku tadinya aku tuh dibohongin kan. Emang iya gitu. Kadang aku berpikir Pokoknya aku sekarang mau putus sama dia, Kak. Aku nggak mau punya pacar pembohong kayak dia. coba mendayung perahu. Nggak, gini aja deh, ini kan bukti-buktinya kan juga udah dapet ya kan, dan lu nya juga udah memutuskan apa yang terbaik buat hubungan lo ya kan. Nah sekarang biar tugas yang gua sama Tia ada tim Katakan Putus nantinya akan mikirin gimana momen putus hubungan lu sama dia. Oke, yang penting ini udah dari dalam hati lo yang paling dalam kan, mau putus sama dia. Pokoknya aku mau putus sama dia, Kak. Dan di situ Fitri juga udah nggak ada alasan lagi untuk mempertahankan hubungan dia, dan dia minta tolong banget sama gua, sama Komo dan seluruh tim Katakan Putus supaya dia bisa putus sama cowoknya yang namanya Satria ini. Karena Fitri yang juga sudah mantap dengan keputusannya, kita dari tim Katakan Putus akan mikirin momen putus hubungan dia sama Satria, dan nantinya kita akan mengabari dia dengan secepatnya untuk melaksanakan momen pemutusan itu. Oke guys, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Satria dan si Fitri. Kita bikin momen putusnya ini di sebuah taman yang bernama Taman Film. Di situ kita udah nyiapin momen putus yang paling tepat untuk Fitri mutusin si Satria. Target sama kalian udah gue lihat tuh. Oke, udah semua ada standby semua. Oke, ya udah semua standby Los. Kita sudah melihat si Fitri ini sudah datang di taman tersebut barengan sama Satria. Tapi di sini Fitrinya nggak terlalu kelihatan happy sih. Dia kelihatan udah mulai kayak agak-agak males. Ada apa sih? Kok jutek gitu sih? Hah? Oke, itu Nah, itu kayaknya si Satrianya kelihatan kayak seneng banget gitu ya. Mereka masih kayak mesra banget, masih pegangan tangan. ya, mungkin dia bareng. nganggap si Fitri dia akan memberikan sesuatu surprise kali buat dia gitu. Iya. Tapi kalau dari tampangnya si Fitri dia udah jutek banget kan sama si Satria. Aku mau ngasih kejutan sama kamu. Kejutan apa? Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kamu. Iya nggak apa-apa silakan. Kamu bener nggak sih sepupunya Raffi Ahmad? Ya benar lah. Ibu aku, kakaknya ibunya dia gitu. Oh, iya. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Apa sih? Lihat aja.
Oke, mati lampu Las. Ini maksudnya apa ya? Kok gelap Gua Satria, gue mau klarifikasi. Gue nggak punya saudara kandung yang namanya Satria Wicaksana. Pas keluar mukanya Raffi Ahmad, ini si Satria ini kelihatan agak sedikit shock gitu. Jadi sorry banget nih buat Satria. Kalau lu pengen deketin cewek, jangan harus sampai ngebohong gitu, apalagi jadi saudaranya gue gitu. Karena yang namanya kebohongan, suatu saat lu pasti akan kebongkar, dan yang ada itu bisa jadi bumerang buat lu karena lu akan malu nantinya. Ini kita juga terima kasih juga Mas Raffi ya mau kerja sama lah sedikit sama kita untuk membantuin kita ya kan. Mendekat sama lo. Nah, makanya. Dan setelah mukanya Raffi Ahmad gede banget tayang, tiba-tiba pas mati ada tulisan Sama kita untuk membantuin kita ya kan. mendekat sama lo. Nah, makanya. Dan setelah mukanya Raffi Ahmad gede banget tayang, tiba-tiba pas mati ada tulisan jeng jeng. Kamu dapet video itu dari mana sih? Dari mana aja? Kok kamu jadi sewot sih? Waktu si Satria ini melihat ada videonya si Raffi di situ, dia pun langsung malu, dan setelah itu si Fitri pun langsung bilang sama si Satria, Aku tuh udah tahu semuanya tentang kamu. Duduk lu dengerin. Enggak, aku tuh gini ngelakuin itu karena sayang sama kamu. Sayangnya kayak gitu sayang. Aku tuh udah tahu kamu itu pembohong, tahu nggak sih? Enggak. Sini. Duduk dulu. Lihat malu sama orang-orang, malu. Ya terus biarin aja dong. Sini dulu. Ih, lepasin. Sini. Oh, kayaknya marah-marah deh Satria deh, Mo. Balas monitor. Dia marah-marahnya tuh karena memang dia tinggalin sama si Fitri. kita ngelihat kalau Satrianya sudah mulai emosi. Dan karena si Satrianya ini juga ngegegem si Fitri cukup kuat, akhirnya gua dan Komo langsung lari menuju mereka. Balas gua keluar. Yuk. Duduk dulu ngomong. Kamu lagi sih? Ini dulu. Apa tukang tipu? Ada apa tukang tipu? Udah Ini pasti apa? Udah. Iya. Ini pasti akan kali pertama kan? Kenapa? Lo malu udah ngebohongin si Fitri, cewek lo? Semua kesongongan dan ketengilan dia pun langsung hilang, guys. Lunya udah kebongkar semuanya. Apalagi yang perlu lu jelasin? Apalagi kita udah ketemu dengan teman lu si Dion udah ceritain semuanya sama kita. Apa lu malu? Gue mencoba untuk memancing kesongongannya dia, tapi justru di sini gue ngelihat dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, gengs. Apalagi lu mau nipu apa lagi? Mendingan lu jelasin sama cewek lu akui sama cewek lu kalau lu udah ngebohongin dia. Mana songong lu mana? Dan di situ si Satria kelihatannya udah malu banget. Dan dia pun langsung meninggalkan taman tersebut dengan muka malu. Mama, udah mau. Songongin gua sini, gua lebih songong dari lu. Nggak, udah mau. Dia juga udah malu banget, so udah biarin aja. Itu mau ngejelasin dulu. Nggak, lo mau ngejelasin apa lagi? Apalagi sini lu mau ngejelasin apa lagi? Tengilnya mana? Iya, kalau lo mau jelasin ke Fitri, lo jelasin aja gitu. Kita di sini cuma ngebuktiin kalau lo selama ini udah bohongin Fitri. Enggak, gue tuh sayang sama dia maksudnya tuh. Oh, lu sayang sama dia? Iya, maksudnya dia ngefans. Oke. Kamu ngelakuin yang terbaik aja buat dia. Oh, jadi lu sayang sama dia tapi lu udah nipu dia. Lu bilang lu saudaranya Raffi Ahmad, siapa? Nah, lu saudaranya dari mana? Gue tanya. Udah pergi.
Lu saudara dari mana? Lu anak orang Jangan, penting di Bandung. Anak orang penting dari mana? Si Satria ini karena udah malu banget mungkin akhirnya dia langsung cabut gitu aja. Dan karena permasalahan si Fitri ini sama Satria juga sudah selesai, makanya menurut gua, Tia dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Apapun itu yang dia bilang, meskipun dia bilang dia sayang sama lu, dia mempedulikan lu, dia memperhatikan lu, tapi cara dia untuk menyayangi lu itu salah menurut gua gitu loh. Kalau menurut gua kalau emang dia sayang sama lo, dia harus usaha untuk bisa dapetin lo tanpa dia harus bohong gitu. Nah itu dia ngapain dia bohong-bohong sampai dia nggak ngakuin keluarga dia yang ada di Cimahi. Iya. Itu udah parah banget menurut gua. Dan yang penting sekarang kita mau nanya sekali lagi perasaan lo kayak gimana udah putus sama Satria. Ya aku udah seneng banget, udah lega banget Kak, aku udah jauh dari dia. Udah putus dari dia, aku nggak mau lagi sudah. ini membuatku mati rasa, hampa jiwaku. Oke guys, kalau begitu menurut gua, Tia dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua Komoriki cabut. Gua Tia Rizky cabut. Bye. Akhirnya gue tahu Satria cowok tukang bohong dan cowok yang gak baik buat gue. Maka dari itu gue berterima kasih kepada tim Katakan Putus karena telah menyelesaikan masalah percintaan gue. Kebohongan itu akan menyelamatkan lu sementara, tapi akan menghancurkan lu selamanya. Sesakit apapun sebuah kejujuran akan lebih menyakitkan ketika kebohongan itu terungkap. Gengs, kalau lu punya permasalahan dengan pasangan lu dan pengen dibantu sama tim Katakan Putus, silakan kirim profilnya lu beserta foto lu dan juga foto pasangan lu dan kirim emailnya ke sini. Gua Tia Rizky cabut. Gua Komoriki cabut. Bye.